dari kepala kampung gitu. Siap. Karena ini penting sekali untuk ke sana. Ketika berbeda mereka minta, kita sudah punya dokumen, proses sudah cepat. Gitu. Saya ceritakan keadaan sejak dulu kala orang tua kita di Tanah Son. Pada saat itu orang tua kita saat itu belum mengenal agama, tinggal seperti ya hidup tidak menetap di satu tempat, berkebun berpindah-pindah, berkebun yang tetap pun tidak, disambung dengan makanan-makanan alami seperti sagu apa pada saat itu, sampai dengan datangnya penginjil-penginjil dari GKI, Gereja Kristen Injili, masuk di Tanah Son, di Tanah Son, yaitu penginjil dari GKI. Saat itu warga Son mereka semua menganut agama Kristen Injili, belum ada yang masuk ke Katolik. Pada sekitar tahun 1930-an itu sudah ada kampung agama, kampung adat sudah berlalu, sudah ini kampung agama mulai masuk, yaitu dari Gereja Kristen Injili. Sampai dengan tahun 1968 Kristen Injili sudah pulang atau sudah ditarik kembali oleh kunjungan atau dari pimpinan di GKI. Seorang pendeta tidak terus menerus ke sana untuk ketemu dengan domba-domba atau jemaat umat, jemaat di sana. Akhirnya pada tahun 1967 itu sudah pertimbangan jemaat kembali mau masuk ke umat, yaitu umat adalah Katolik. Pada saat itu ada pertimbangan kedua kepala kampung, ketua tokoh, yaitu kepala kampung dan wakil kepala kampung, yaitu Bapak Masom dengan Bapak Dim Yesnat. Dengan Bapak Dim Yesnat dengan Bapak Masom mempertahankan maunya tetap di GKI, tapi Bapak Ruben Titik pada saat itu dia mau beralih ke Gereja Roms Katolik. Akhirnya mempertimbangkan pada saat itu lakukan suatu pemilihan yang mana mau ikut Katolik, yang mana yang mau jemaat, yang mana mau ikut Protestan. Akhirnya pada saat itu ternyata Bapak Ruben Titik menang suara. Semua jemaat yang ada mau beralih ke Katolik. Akhirnya 1969 di situ Bapak Pastor Pak Pastor Pandikran antar seorang hamba Tuhan penginjil Katolik atau katekis, Bapak David Komber, ke Tanah Son di Ukom Jakau, tempatnya nama Ukom Jakau. Pada saat Bapak David Komber pada saat itu dia jalankan penginjil agama maupun pendidikan SD, sekolah jarak jauh yang pada 1968 itu, tapi tidak berhasil oleh karena satu dan lain hal menunjang, akhirnya tidak bisa melanjutkan. Bapak David Komber ditarik pulang ke Snoki. 1970 Bapak Paulus Sidik diutus lagi oleh Pastor Pandekran masuk lagi, yaitu turun kembali ke bawah, sekarang ibu kota distrik itu
itu namanya Kampung Rujan, yang dulu penginjilnya, guru katekis Katolik namanya Paulus Sedik. Sampai dengan tahun 71 Papa Paulus Sedik tarik pulang ke Snopi. Dari saat itu sampai dengan hampir puluhan tahun, sampai dengan 2003, Kampung Son, Dusun Son dimekarkan jadi Kampung Son. Kehidupan sehari-hari masyarakat kampung di Kampung Son maupun sebelumnya sampai di Kampung Son, kehidupan mereka adalah berkebun, berburu. Bukan saja berkebun, hasil kebun, kasbi, petata, satu keladi, apa tadi, disertai dikombinasi dengan sapi, kolam yang sejak dulu. Dan pada saat mereka tinggal di sana, kesakitan menimpa orang tua, keluarga, anak-anak di sana adalah kesakitan menimpa orang tua di sana. Tidak ada obat, tidak dari medis atau apa yang kunjung tiba terus ke sana. Akhirnya orang tua cari apa yang dari sejak dulu kala orang tua moyang kita sudah gunakan untuk mengobati segala macam kesakitan. Ternyata obat-obat itu atau ramuan itu menolong atau tertolong masyarakat, warga yang ada, karena mereka percaya. Nah, itu sudah sejak dari moyang. Mereka berburu, bermancing maupun lain-lain. Hambatan-hambatan yang menyebabkan sampai dengan masyarakat Son itu Kampung Son ketinggalan. Itu satu, pendidikan. Kedua, beberapa medis tidak terus menerus ke atas karena jarak jangkauannya tidak bisa untuk menempuh ke sana. Hambatan-hambatan. Karena jalan begitu jauh, menghadapi gunung, menghadapi kali, dengan medis maupun pemerintah bisnis tidak bisa. Sejak mereka tidak bisa terus menerus ke sana. Ketemu hampir masyarakat penduduk di sana. Dan masyarakat berusaha, warga berusaha untuk jalan kaki menuju ke Sejak atau mau ke PEP untuk berobat maupun anaknya cari di mana sekolah untuk sekolahkan anak. Masalah pendidikan tidak dilaksanakan oleh karena jauh jangkauan yang begitu hebat, tidak bisa. Akhirnya orang tua yang punya anak terpaksa anaknya keterlambatan pendidikan sampai dengan kawin. Yang lain, yang masih adik-adiknya masih tinggal, ya, mereka mengantar semua anaknya, Bapak Ariel, Bapak Ruben, menuju ke Sejak untuk sekolahkan anaknya. Ya, di Kampung Son tidak laksanakan pendidikan di tempat itu. Pada saat itu Kampung Son, tanah Son sudah dibentuk dari kampung yang namanya Kampung Son. Yang kepala kampungnya Bapak almarhum Arnold Yesus. 2014 dimekarkan lagi 43 kampung lagi di Tanah Son.
Kampung Son mekarkan 3 kampung. Kampung Tinggal, Kampung Rugai, Kampung Pakai. Selanjutnya, di 2016 mekarkan lagi 1 kampung Pakai. Pada tahun 2016 Bapak hidup bertemu dengan masyarakat warga Tinggal maupun warga Son kampung Son 4 kampung 5 kampung warga Sejak, distrik Sejak, distrik Tinggal, distrik Sejak pertemuan di Sejak. Bapak Gabriel Tidit almarhum berusaha, dia sebagai anak negeri berusaha untuk supaya jalan masuk. Ternyata dia berhasilnya hanya 5 kilo 300 meter. Di situ putus. Oleh karena daerah itu adalah daerah konservasi yang pemerintah melarang jalan terus masuk. Tetapi masyarakat Tinggal, distrik Tinggal, terus kelima kampung ada di atas itu daerah konservasi. Sampai dengan saat yang ada ini, kita lakukan jalan menuju ke Tinggal. Hanya 5 kilo 300 meter kita jalan. Selanjutnya kita masuk menempuh gunung dan menempuh kali yang berliku-liku sampai ke sini. Masyarakat di 5 kampung di sini ada punya kerinduan besar untuk jalan harus masuk ke sisi Tinggal karena daerah tanah Son atau negeri Son bukan dari sejak dulu kala Tuhan ciptakan dunia ini maupun ciptakan manusia. Daerah itu Tuhan sudah ciptakan manusia penduduk di negeri itu. Berapa marga? 5 marga yang mendiami di sana sejak bumi diciptakan oleh Tuhan menciptakan 5 marga ada di sana. Sejak tahun 1930-an, 1930 di sana sudah ada kampung pertama. Bukan tidak ada manusia. Manusia tidak ada kampung di sana. Tapi datang pemerintah Kabupaten Kambrang dimekarkan. Akhirnya pemerintah Kabupaten Kambrang melaksanakan aturannya begitu keras, aturannya begitu ketat, membuat masyarakat Tinggal menderita jalan sampai dan saat ini tidak berhasil masuk. Biarpun begitu, 5 kampung membangun 5 kampung masing-masing sudah membangun berapa puluh rumah, sekitar 25 rumah dari 5 kampung ada di atas. 5 kampung 25 rumah atau 25 buah rumah tidak dihuni oleh penduduk oleh karena jalan yang tidak masuk atau tidak sampai di tempat. Akhirnya membuat masyarakat semua mundur ke buntut Sejak sebagai tempat persinggahan, yang mana masyarakat Tinggal di situ tempat persinggahan, bukan tempat menetap, tapi di situ tempat persinggahan untuk menuju Tinggal, atau tempat persinggahan itu untuk menantikan jalan menuju Tinggal. Sampai kapanpun masyarakat Tinggal, masyarakat kelima distrik tidak berputus asa, tetap menantikan jalan yang harus masuk. Oleh karena kelima marga itu adalah punya tempat satu layak, punya tanah leluhur ada di sana. Mereka mengingat anak cucunya
ke depan 60 tahun, 10 tahun, 20 tahun. Tempat mereka tinggal di mana, mereka bekerja di mana, mereka kerja di mana, mencari di mana, bicara bebas di mana. Nah, maka masyarakat tinggal ke 5 kampung punya prinsip, biarpun pemerintah punya peraturan konservasi, tapi mereka sampai pada saat ini kasih hati kepada Yang Maha Kuasa pencipta langit dan bumi untuk kasih hati kepada pemerintah agar jalan harus lurus. Sekian dan terima kasih. Nama saya Octavianus Junior, mewakili ke-5 kampung Sisik Timur sebagai terima kasih. Semoga Tuhan memberikan suatu pikiran, suatu nekat kepada pemerintah, berpikir yang baik agar jalan melanjutkan menuju ibu kota Sisik, Sisik Timur Sisik Timur di Turiai, alamat Turiai, 5 kampung. Terima kasih.